Banyak orang sekarang mengenal Profesor Lackmus. Untuk pertama kalinya di sini muncul Profesor Lackmus yang mempunyai ide mencari harta karun tersebut memakai kapal selam. Ternyata harta karun tersebut tidak berada di dasar laut, tetapi berhasil dibawa lari oleh si Francis Haddock dan diketemukan di satu gudang. Harta karun tersebut ditemukan di satu gudang di puri suatu istana, yaitu Marlin's Peak. Kalau dalam Indira, puri tersebut adalah puri Marlin's Peak atau istana Marlin's Peak. Tapi kalau di dalam buku Gramedia, puri tersebut atau istana tersebut adalah istana Mullinsart namanya. Nah, kemudian dari harta tersebut, istana Mullinsart atau puri Marlin's Peak itu dibeli oleh Kapten Haddock, dan sejak itulah Kapten Haddock bersama Tintin dan Calculus tinggal di istana Marlin's Peak atau di puri Mullinsart. Berakhir sudah peristiwa kemana-mana Tintin. Sekarang sudah menetap, Kapten Haddock mempunyai tempat tinggal bersama Calculus, bersama Tintin di puri Mullinsart atau istana Marlin's Peak. Mereka berhasil tinggal di sana, dan sejak itu puri Marlin's Peak selalu muncul di dalam buku dengan pelayannya yang tadinya di sana ada seorang pelayan bernama Nestor, dan Nestor akhirnya dijadikan juga pelayan oleh Kapten Haddock. Tadinya puri Marlin's Peak adalah milik Murai Bersaudara, penjahat, dan Nestor melayani Murai Bersaudara. Sekarang Nestor dia melayani Kapten Haddock dan Profesor Calculus. Setelah harta karun Raham Merah di tahun 1942, kembali kita diperkenalkan dengan kisah yang berbeda, yaitu di sini 7 bola ajaib, yang kalau dari Indira di sini disebut 7 bola kristal. Ini mengenai Kapten Haddock muncul lagi di sini bersama Calculus. Ini mengenai peristiwa perampokan atau penggalian makam Raskar Kapak, seorang raja bangsa Inka yang dibawa ke Eropa. Nah, karena Raskar Kapak tersebut dianggap telah menodai tempat suci bangsa Inka, maka seorang pendeta Inka, seorang penyihir Inka datang ke Eropa untuk mengambil kembali, merampas kembali mumi tersebut untuk dibawa pulang ke daerah Inka di Peru, Amerika Selatan. Jenderal Alcazar yang pertama kali berjumpa dengan Tintin di Kuping Belah pada dalam 7 bola kristal, kita berjumpa lagi dengan Jenderal Alcazar. Dan dalam 7 kuping belah ini kita melihat ada 7 orang profesor kena semacam teluh, kena semacam guna-guna bangsa Inka, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Untuk itulah kemudian Tintin mencoba untuk menyelidiki 7 bola kristal. Tapi sayang ketika itu Calculus yang pada suatu kesempatan ternyata secara tidak sengaja setelah Raskar Kapak, mumi Raskar Kapak hilang dari rumah Profesor Tarragon, Calculus ternyata menemukan gelang Raskar Kapak tersebut. Karena Calculus memakai gelang Raskar Kapak, mumi tersebut, maka Calculus ikut diculik dan dibawa ke Amerika Selatan. Nah, dalam rangka mencari Calculus, maka Tintin pun ikut menyeberang ke Amerika Selatan bersama Kapten Haddock.
Berkat bantuan seorang anak penjual jeruk bernama Zorino, Tintin akhirnya bisa mencapai kuil Dewa Matahari milik bangsa Inka. Nah, pengalaman Tintin yang berhasil mencapai Amerika, kuil Matahari, ini dibukukan dalam buku namanya Tawanan Dewa Matahari. Itu kalau Tawanan Dewa Matahari itu adalah judul yang dibuat oleh Indira, tapi untuk penerbit Gramedia dijudulkan adalah Kuil Matahari. Nah, dalam Tawanan Dewa Matahari atau dalam kuil Matahari, Tintin yang tadinya ditawan akhirnya dibebaskan setelah Tintin mengetahui akan terjadinya gerhana, dan Tintin dengan suatu muslihat mengatakan bahwa gerhana tersebut dengan suatu muslihat Tintin berhasil untuk mengusir matahari agar jangan lagi menutupi bumi. Karena muslihat tersebut akhirnya Tintin dibebaskan dan Tintin berhasil kembali ke Eropa dengan membawa Profesor Kalkulus. Selanjutnya kita mengenal juga di negeri emas hitam. Ini buatan tahun 1948. Kalau di kuil Matahari ini tahun 1947, maka di negeri emas hitam adalah buku tahun 1948. Di sini kembali kita lihat petualangan Thomson dan Thomson, Tintin tentu saja sebagai wartawan, tokoh utamanya, dan Kapten Haddock. Tapi Kapten Haddock di sini muncul pada saat terakhir saja. Untuk pertama kalinya juga di sini diperkenalkan satu tokoh, yaitu Muhammad Khalis Ezab, ya, seorang sultan begitu di daerah Timur Tengah yang menguasai begitu banyak minyak. Minyak berlimpah ruah, itulah yang disebut dengan emas hitam. Jadi di negeri emas hitam, di negeri yang kaya minyak sebetulnya. Ada tokoh juga selain itu, yaitu putra Muhammad Khalis Ezab yang nakalnya bukan main, yaitu Abdullah. Ini nakal karena dimanjakan oleh orang tuanya. Dan juga kita mengenal satu tokoh lain, yaitu Profesor Muller. Yang tadinya Profesor Muller kita kenal di dalam kisah Pulau Hitam. Profesor Muller muncul kembali di negeri emas hitam. Di sini kita bisa melihat Tintin bersama Thomson, dan Thomson mengalami malapetaka, yaitu memakan satu bahan kimia serupa obat yang menyebabkan rambutnya menjadi panjang secara cepat sekali sehingga perlu dicukur. Tintin di negeri emas hitam adalah terbitan tahun 1948, dan Tintin tentu saja selamat petualangan bersama anjingnya yang setia, yaitu Snowy atau Milo. Konon Tintin ini ditokohkan demikian bentuknya karena ada model yang diambil oleh Hergé untuk menampilkan seperti ini, yaitu tampilan ini seperti tampilan seorang pamannya, konon demikian kabarnya.